1. Apa yang dimaksud dengan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? A. Pertumbuhan adalah suatu proses yang tidak dapat diukur, sedangkan perkembangan dapat diukur dengan angka. B. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang sama. C. Pertumbuhan adalah suatu proses yang dapat diukur, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur dengan angka. D. Pertumbuhan hanya terjadi pada tumbuhan, sedangkan perkembangan terjadi pada manusia dan hewan. Pertumbuhan merujuk pada peningkatan ukuran atau jumlah sel, yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur dengan angka, seperti tinggi, berat, dan volume. Perkembangan merujuk pada perubahan yang bersifat kualitatif, seperti kematangan fungsi organ, yang tidak dapat diukur dengan angka. 2. Mengapa pertumbuhan dapat diukur dengan sistem ukur? A. Karena pertumbuhan hanya terjadi pada manusia. B. Karena pertumbuhan tidak terlihat secara fisik. C. Karena pertumbuhan melibatkan perubahan yang dapat diukur, seperti tinggi badan dan berat badan. D. Karena pertumbuhan hanya dapat terlihat dengan mata. Pertumbuhan merujuk pada perubahan kuantitatif pada makhluk hidup yang dapat diukur, seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, atau ukuran tubuh lainnya. Ini adalah alasan mengapa pertumbuhan dapat diukur dengan sistem ukur. 3. Bertemunya sperma dan sel telur dalam siklus hidup manusia disebut A. Fase blastula, B. Pembelahan sel, C. Fertilisasi, D. Mitosis. Fertilisasi adalah proses bertemunya sperma dan sel telur yang menghasilkan zigot dalam siklus hidup manusia. Proses ini merupakan tahap awal dari perkembangan embrio. 4. Apakah yang dimaksud fase morula dalam siklus hidup manusia? A. Fase penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel. B. Fase pembentukan organ-organ tubuh. C. Fase pembelahan sel. D. Fase berkembang menjadi fetus. Fase morula adalah tahap awal dalam perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi. Pada fase ini, terjadi pembelahan sel yang cepat tanpa adanya pertambahan massa sel, sehingga terbentuk kumpulan sel yang disebut morula. 5. Apa yang terjadi setelah fase blastula dalam siklus hidup manusia? A. Fase morula, B. Pembentukan organ-organ tubuh, C. Fase gastrula, D. Berkembang menjadi fetus. Setelah fase blastula dalam siklus hidup manusia, embrio memasuki fase gastrula. Pada fase gastrula, terjadi diferensiasi dan pembentukan 3 lapisan germinal, ektoderm, mesoderm, dan endoderm, yang akan berkembang menjadi berbagai organ dan jaringan tubuh. 6. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pada makhluk hidup? A. Proses perubahan yang tidak dapat diukur. B. Suatu proses yang dapat diukur dengan sistem ukur, seperti tinggi badan dan berat badan. C. Proses yang tidak terlihat secara fisik. D. Perubahan yang hanya terjadi pada tumbuhan. Pertumbuhan pada makhluk hidup adalah proses peningkatan ukuran dan jumlah sel yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti tinggi badan, berat badan, atau volume. Proses ini terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. 7. Bagaimana perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? A. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang sama. B. Pertumbuhan dapat diukur, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur dengan angka. C. Pertumbuhan tidak dapat terlihat dengan mata,
Sedangkan perkembangan dapat diukur, D. Pertumbuhan hanya terjadi pada manusia. Sedangkan perkembangan terjadi pada hewan dan tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran atau jumlah sel yang dapat diukur secara kuantitatif, misalnya dengan tinggi badan, berat badan, atau volume. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kematangan fungsi organ, dan tidak dapat diukur dengan angka. 8. Apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme? A. Hanya lingkungan dan makanan, B. Gaya hidup dan hormon saja, C. Genetik, makanan, lingkungan, gaya hidup, dan hormon, D. Hanya genetik dan hormon. Pertumbuhan dan perkembangan organisme dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik yang menentukan potensi dasar, makanan yang menyediakan nutrisi, lingkungan yang mencakup kondisi eksternal seperti suhu dan kelembapan, gaya hidup yang berkaitan dengan aktivitas fisik dan pola tidur, serta hormon yang mengatur berbagai proses biologis dalam tubuh. Semua faktor ini berinteraksi untuk menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan organisme. 9. Manakah yang termasuk contoh pertumbuhan yang dapat diukur? A. Proses perkembangan otak, B. Penambahan tinggi badan dari 100 cm menjadi 150 cm, C. Perubahan warna pada daun tumbuhan, D. Perubahan perilaku hewan. Pertumbuhan merujuk pada perubahan ukuran fisik yang dapat diukur, seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, atau volume. Contoh yang diberikan dalam opsi B adalah penambahan tinggi badan dari 100 cm menjadi 150 cm, yang merupakan perubahan yang dapat diukur secara kuantitatif. 10. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi di dalam kandungan disebut A. Fase embrionik, B. Fase pasca embrionik, C. Gestasi, D. Laktasi. Fase embrionik merupakan serangkaian proses pertumbuhan dan perkembangan embrio yang terjadi di dalam kandungan atau pada beberapa hewan yang bertelur. Proses ini terjadi di dalam telur. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada fase embrionik mencangkup keseluruhan proses embriogenesis. 11. Kapan embrio berkembang menjadi fetus dalam siklus hidup manusia? A. Setelah 8 minggu, B. Setelah fase morula, C. Setelah fase blastula, D. Setelah fase pembelahan sel. Sekitar 8 minggu setelah pembuahan, struktur ini berkembang menjadi fetus. Pada titik ini, bentuk dan struktur tubuh mulai terlihat lebih jelas, dan organ-organ utama sudah mulai berfungsi. 12. Apa yang terjadi pada tahap akhir fetus pada siklus hidup manusia? A. Pembelahan sel, B. Pembentukan organ-organ tubuh, C. Fertilisasi, D. Dilahirkan menjadi bayi. Pada tahap akhir fetus dalam siklus hidup manusia, proses yang terjadi adalah dilahirkan menjadi bayi. 13. Mengapa berat bayi bisa berkembang berkali-kali lipat selama periode 1 hingga 2 tahun pertama kehidupannya? A. Karena pertumbuhan hanya terjadi pada bayi, B. Karena bayi makan lebih banyak selama periode tersebut, C. Karena bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, D. Karena bayi memiliki genetik yang unik.
Selama 1 hingga 2 tahun pertama kehidupan, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, baik dalam hal berat badan maupun tinggi badan, karena periode ini merupakan fase perkembangan yang sangat intensif. 14. Apa yang terjadi saat sistem saraf dan otot bayi berkembang? A. Bayi menjadi lebih lemah. B. Bayi tidak bisa melakukan gerakan apapun. C. Bayi mulai bisa melakukan gerakan-gerakan seperti tengkurap, merangkak, dan berjalan. D. Bayi kehilangan kemampuan berbicara. Saat sistem saraf dan otot bayi berkembang, bayi mulai bisa melakukan gerakan-gerakan seperti tengkurap, merangkak, dan berjalan. Perkembangan sistem saraf dan otot memungkinkan bayi untuk mengkoordinasikan gerakan mereka dan mulai melakukan aktivitas motorik dasar. 15. Apa yang dilakukan bayi setelah mereka belajar berbicara dan mengikuti perintah sederhana? A. Bayi mulai bisa berjalan. B. Bayi tidak melakukan apa-apa. C. Bayi kehilangan kemampuan berbicara. D. Bayi kehilangan kemampuan mengikuti perintah sederhana. Kemampuan berbicara dan mengikuti perintah sederhana menunjukkan perkembangan kognitif dan motorik yang memungkinkan bayi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, seperti berjalan dan melakukan kegiatan motorik lainnya. 16. Apa yang terjadi dengan jumlah urin yang diproduksi jika seseorang minum dalam jumlah banyak? A. Jumlah urin yang diproduksi akan berkurang. B. Jumlah urin yang diproduksi akan tetap. C. Jumlah urin yang diproduksi akan bertambah. D. Jumlah urin yang diproduksi tidak terpengaruh. Jika seseorang minum dalam jumlah banyak, jumlah urin yang diproduksi akan bertambah. Ini karena tubuh akan berusaha mengeluarkan kelebihan cairan melalui urin untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. 17. Apa yang terjadi dengan produksi urin jika seseorang minum dalam jumlah sedikit? A. Produksi urin akan meningkat. B. Produksi urin akan menurun. C. Produksi urin akan tetap sama. D. Produksi urin tidak terpengaruh oleh jumlah air yang diminum. Jika seseorang minum dalam jumlah sedikit, produksi urin akan menurun. Ini karena tubuh akan mengurangi produksi urin untuk menghindari kehilangan cairan yang berlebihan dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh. 18. Apa yang akan terjadi jika mekanisme homeostasis dalam tubuh gagal berfungsi? A. Organisme akan hidup dengan normal. B. Tubuh akan menyesuaikan dengan perubahan tanpa masalah. C. Organisme dapat mengalami kelainan atau bahkan kematian. D. Tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon untuk kompensasi. Jika mekanisme homeostasis dalam tubuh gagal berfungsi, organisme dapat mengalami kelainan atau bahkan kematian. Homeostasis adalah proses penting untuk menjaga keseimbangan internal tubuh. Jika mekanismenya gagal, bisa terjadi gangguan serius pada fungsi organ dan sistem tubuh, yang dapat menyebabkan berbagai kelainan atau bahkan kematian. 19. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh peristiwa homeostasis di dalam tubuh manusia? A. Pengaturan suhu tubuh oleh hipotalamus. B. Pengaturan detak jantung oleh otot. C. Produksi darah oleh sumsum tulang. D. Proses pencernaan oleh usus halus.
Hipotalamus memainkan peran kunci dalam mengatur suhu tubuh untuk menjaga keseimbangan internal, meskipun terjadi perubahan lingkungan eksternal. 20 bagian tubuh mana yang berperan penting dalam mengatur kadar air di dalam tubuh? A. Hati, B. Paru-paru, C. Ginjal, D. Usus halus. Ginjal mengontrol keseimbangan cairan dan elektrolit dengan menyaring darah dan menghasilkan urin, untuk mengeluarkan kelebihan air dan zat-zat terlarut dari tubuh. 21. Apa yang dimaksud dengan homeostasis? A. Proses pencernaan makanan, B. Proses reproduksi organisme, C. Proses mempertahankan kondisi stabil di dalam tubuh, D. Proses pergerakan tubuh. Homeostasis adalah proses mempertahankan kondisi stabil di dalam tubuh. Ini mencakup berbagai mekanisme yang memastikan kondisi internal tubuh tetap seimbang dan stabil, meskipun terjadi perubahan di lingkungan eksternal. 22. Bagaimana hipotalamus berperan dalam homeostasis? A. Mengatur produksi hormon, B. Mengatur kadar air dalam tubuh, C. Mengatur suhu tubuh, D. Mengatur proses pencernaan. Hipotalamus berperan dalam homeostasis dengan mengatur suhu tubuh. Selain itu, hipotalamus juga mengatur berbagai fungsi penting lainnya, termasuk kadar air dalam tubuh dan produksi hormon, tetapi pengaturan suhu tubuh adalah salah satu fungsi kunci dalam proses homeostasis. 23. Apa yang terjadi pada kadar glukosa darah ketika seseorang tidak makan dalam waktu yang lama? A. Kadar glukosa darah akan meningkat, B. Kadar glukosa darah akan menurun, C. Kadar glukosa darah tetap stabil, D. Kadar glukosa darah tidak terpengaruh. Dalam kondisi puasa atau tidak makan, tubuh mulai menggunakan cadangan glukosa, seperti glikogen di hati, untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Jika puasa berlangsung lama, kadar glukosa darah bisa turun. 24. Apa yang akan terjadi jika tubuh tidak mampu mengatur produksi hormon dengan baik? A. Tubuh akan tetap berfungsi dengan normal. B. Tubuh akan mengalami gangguan dalam berbagai fungsi. C. Tubuh akan memproduksi lebih banyak enzim pencernaan. D. Tubuh akan mengalami peningkatan kadar air. Jika tubuh tidak mampu mengatur produksi hormon dengan baik, tubuh akan mengalami gangguan dalam berbagai fungsi. Hormon mengatur banyak proses vital dalam tubuh, termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan keseimbangan cairan. Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan berbagai gangguan dan masalah kesehatan. 25. Mengapa homeostasis penting untuk kelangsungan hidup organisme? A. Untuk memastikan tubuh tidak berubah. B. Untuk menjaga kondisi internal tubuh tetap stabil. C. Untuk meningkatkan produksi energi dalam tubuh. D. Untuk mengurangi kebutuhan air dalam tubuh. Homeostasis penting untuk kelangsungan hidup organisme, karena untuk menjaga kondisi internal tubuh tetap stabil. Dengan menjaga keseimbangan kondisi internal seperti suhu, pH, dan kadar zat-zat penting, homeostasis memungkinkan organisme berfungsi dengan baik dan bertahan hidup meskipun ada perubahan lingkungan eksternal.